Nah, contoh seperti ini ya. Ini juga ada. Kemudian untuk potnya sendiri, pastikan lubang yang ada di pot ini terbuka dengan sempurna ya. Jadi tujuan penutupan pada lubang ini agar medianya nanti tidak menutupi langsung lubang ini, sehingga air bisa meresap ke bawah ya, jadi tidak tergenang air. Selain itu juga nantinya bertujuan agar akarnya itu tidak mudah menembus tanah ya teman-teman. Dan selain itu kita juga perlu menggunakan alas, macam alas ya seperti ini, supaya tidak langsung ke tanah ya, karena nanti kalau langsung ke tanah potnya ini bisa cepat cepat lapuk seperti itu. Selanjutnya tentu saja kita juga membutuhkan bibit kelengkeng yang baik ya. Untuk pemilihan kelengkeng yang baik itu teman-teman bisa melihat pertumbuhan kelengkengnya subur, terlihat dari daun-daunnya yang hijau ya. Kebetulan bibit kelengkeng ini adalah bibit kelengkeng Wangrai ya. Salah satu ciri-ciri bibit kelengkeng yang bagus itulah mempunyai trubus seperti ini ya. Bibitnya juga pilihlah bibit hasil okulasi ataupun sambung, baik itu sambung pucuk, sambung sisip dan lain sebagainya ya. Jangan menanam kelengkeng lokal karena itu akan sangat lama sekali. Nah, untuk jenis Wangrai ini biasanya akan lebih cepat berbuah ya, antara 1,5 tahun sampai 2 tahun dia bisa berbuah. Sedangkan untuk jenis lainnya biasanya itu sampai 3 tahun ya. Langkah selanjutnya adalah penyiapan media tanam. Untuk media tanamnya sendiri kita penting memperhatikan kesuburan media tanam itu, karena disinilah salah satu rahasia menanam kelengkeng dalam pot agar cepat berbuah ya. Berbeda dengan di lahan langsung ya, karena media kita sangat terbatas. Jadi penting sekali menyiapkan media tanam yang subur. Untuk media tanamnya sendiri saya tetap menggunakan tanah biasa, yang kemudian akan kita campur menggunakan pupuk kandang ya. Dan kebetulan ini adalah kohe kambing atau pupuk kotoran kambing, tetapi pastikan pupuk kandangnya adalah pupuk kandang yang sudah difermentasi ya, supaya bebas jamur atau bebas penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Nah, kemudian kita campurkan pupuk kandang ini ke dalam tanah tadi. Untuk perbandingannya teman-teman bisa menggunakan perbandingan 1:1. Kemudian kita juga membutuhkan pakan padi yang sudah difermentasi ya. Bandingannya juga sama 1:1, atau teman-teman juga bisa menggunakan 1:2 tergantung kondisi tanah. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah arang sekam ya teman-teman. Jadi arang sekam ini banyak sekali mengandung unsur hara, baik itu makro maupun mikro, yang nantinya akan sangat membantu dalam menyuburkan media tanam kita ya. Untuk takarannya atau perbandingannya sama, kita bisa menggunakan 1:1 juga. Nah, setelah medianya kita campur, kemudian kita aduk secara merata ya. Setelah campuran medianya sudah rata, kemudian kita isikan ke dalam pot kira-kira 1/3 dari potnya ya. Kemudian kita campurkan 1-2 sendok pupuk NPK sebagai pupuk dasarnya. Jadi tujuannya agar nantinya ketika bibit sudah kita tanam, maka akar dari bibit tanaman kita, bibit tanaman kelengkeng kita akan cepat berkembang ya. Kemudian kita isikan lagi setelah medianya kita isi lagi. Kemudian kita ukur bibit dari pohon kelengkeng ini sesuai dengan ukuran potnya ya. Sekarang tinggal kita
buka polybagnya. Nah, setelah sempurna kita tambah lagi medianya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai melakukan penanaman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membahas tentang perawatan yang akan kita lakukan agar supaya tanaman kelengkeng kita cepat besar dan tentunya cepat berbuah ya. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan penaburan dolomit ya, bertujuan untuk menetralkan keasaman tanah. Sebelum kita berbicara tentang buah, tentu saja kita harus melakukan beberapa hal agar tanaman kita tumbuh subur dan cepat besar. Lalu bagaimana cara agar tanaman kelengkeng yang baru kita tanam ini nantinya cepat bercabang sehingga terlihat rimbun seperti itu ya. Nah, caranya gampang sekali teman-teman, yaitu dengan melakukan pemotongan pucuk. Saya akan potong di sini. Nah, dengan cara ini biasanya sesuai pengalaman ini akan cepat keluar tunas-tunas baru, sehingga nanti akan menjadikan cabang-cabang utama, yang dari cabang utama nanti akan menumbuhkan ranting-ranting sehingga tanaman kita akan rimbun ya, sehingga nanti ketika masanya dia berbuah maka dia akan bisa mendapatkan atau menghasilkan buah yang lebat ya, seperti itu ya teman-teman. Karena biasanya seringkali kalau kita tidak memotong pucuknya, dia akan terus menjulang ke atas, dan setelah di atas nanti baru dia mulai bercabang ya teman-teman. Saya ingin perlihatkan ada salah satu tanaman kelengkeng yang saya tanam beberapa bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu. Nah teman-teman lihat, masih dalam keadaan pendek dia sudah bercabang, pecah cabang menjadi 3 ya. Nah, dari cabang yang 3 inilah nanti kita akan pelihara ranting-ranting. Nah, contoh seperti ini ya. Ini juga ada calon-calon sudah terubus. Ini nantinya akan menjadi ranting-ranting sehingga dia akan rimbun ya. Nah, setelah nanti rimbun baru kita akan pilih mana yang perlu kita pertahankan, mana yang perlu kita pruning. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri ini tidak akan tinggi ya, karena kemarin saya potong pucuknya di sini sehingga dia bisa bercabang. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan perawatan, yaitu dengan cara menyiraminya 1 atau 2 hari sekali. Maka 1 minggu ke depan kita akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk urea ya, atau nitrogen. Pada dasarnya pupuk urea atau nitrogen itu sangat berfungsi untuk pertumbuhan seluruh tanaman ya. Jadi kita gunakan urea. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga sangat memerlukan yang namanya pupuk organik, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair ya teman-teman. Karena tanaman kita di dalam pot ini medianya terbatas. Jadi salah satu fungsi dari pupuk organik itu adalah untuk mempertahankan kesuburan tanah ya, seperti itu teman-teman. Saya pikir hanya ini dulu, nanti di lain kesempatan kita akan update terus perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.